Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang warna aura kuning, ya. Teman-teman yang memiliki warna aura kuning, ya, ini juga menandakan ya kebangkitan dalam spiritual dan juga erat kaitannya dengan warna aura emas, ya. Dan kuning dan emas sendiri biasanya saling keterkaitan, ya. Jadi biasanya aura intinya kuning yang menyelimutinya emas, ataupun sebaliknya. Warna aura inti dominannya ini emas yang menyelimutinya kuning. Ya, manusia yang terlahir dengan warna aura inti dominan kuning, ya, ataupun emas, ini hampir kurang lebih mirip, ya. Orang-orangnya ini kecerdasannya di atas rata-rata, pengetahuannya tinggi dengan disiplin ilmu, ya. Jadi cepat dalam menyerap ilmu pengetahuan, dan orangnya ini menghargai proses, ya. Jadi pembelajaran ataupun proses dalam meraih apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, orangnya ini menghargai proses, sehingga rasa bersyukurnya pun tinggi. Manusia yang memiliki warna aura kuning, ya. Kuning sendiri ini melambangkan kesejahteraan dalam ekonomi juga. Jadi rata-rata yang memiliki warna aura kuning dan emas ini orangnya sejahtera dalam kondisi ekonomi. Dan apabila kuning ininya meredup, ya, warna aura kuningnya meredup ataupun emasnya ini meredup, ini menandakan juga adanya sakit ataupun kelemahan dalam raga ataupun batin, ya, jiwanya. Nah, maka tentunya ini harus bisa dikendalikan, ya. Caranya itu ya meditasi, zikrullah, ya. Jadi ketika aura kuning ataupun emasnya ini meredup, ini menandakan juga bahwasanya ada sakit fisik ataupun secara jiwa, soalnya ini melemah, ya. Tentunya harus bisa diimbangi dengan laku ibadah, laku spiritual, ya. Dan juga ini juga banyak beberapa, ya, manusia yang dengan memiliki warna aura emas ini ada kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ini tentunya harus bisa menghadapinya dengan bijaksana, dengan kuat, ya, kuat hati. Biasanya juga ada permasalahan tentang percintaannya. Nah, ini harus hati-hati gitu, ya. Nah, ini secara keilmuan, ya, manusia yang memiliki warna aura kuning dan emas ini, ya, kemampuannya dalam keilmuannya tinggi. Orangnya dengan kecerdasan di atas rata-rata, mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan mudahnya. Dan ketika manusia ini memunculkan warna aura kuning ataupun emas, ini juga bisa menandakan bahwasanya ada kebangkitan secara spiritual, ya. Jadi ada ilmu spiritual, berkah ilmu yang turun, dan juga pengetahuan secara agama hingga bisa berfilsafat ataupun kata-katanya ini bermakna gitu, ya. Nah, ini akan tetapi harus bisa diimbangi, ya. Ada beberapa sifat yang saling berkaitan, ya, karena warna aura dengan sifat ataupun tingkah laku ataupun perbuatan ini saling berkaitan. Nah, ini biasanya, ya, rasa laparnya ini berlebihan. Manusia yang memiliki warna aura kuning ataupun emas ini memiliki rasa lapar yang berlebihan, jadi makannya banyak. Nah, ini tentunya harus bisa dikendalikan, ya. Sifatnya yang senang pada keindahan ini juga harus dikendalikan. Nah, ini tentunya dengan rasa bersyukur, ya, dengan apa yang dimiliki. Nah, ini sifat-sifat yang kurang baiknya ini harus bisa dikendalikan. Kalau sifat-sifat baiknya tidak masalah, ya, seperti orangnya menghargai proses, pengetahuan tinggi, ya, mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan mudahnya. Dan juga warna aura kuning dan emas ini erat kaitannya dengan orang-orang yang memiliki kelebihan secara kasat mata ataupun mata batin, karena warna aura emas sendiri ini sangat langka, ya. Emas, silver ataupun kristal ini adalah manusia-manusia yang terpilih yang ada message ataupun ada pesan yang disampaikan. Jadi
biasanya anak-anak yang terlahir dengan kemampuan spesial ataupun bisa dibilang indigo, ini warna auranya ini yang sangat jarang ditemui adalah warna aura emas, silver, dan kristal. Ya, ini emas sendiri juga erat kaitannya dengan kesejahteraan secara ekonomi. Jadi mampu mencapai derajat kerezekian yang besar, ya, derajat ekonomi yang tinggi gitu ya. Jadi mampu mengalirkan pundi-pundi keuangan. Manusia yang terlahir dengan warna aura inti dominan emas, ya. Karena saling berkaitan nih, biasanya kuning dan emas ini erat kaitannya ya. Kemampuan disiplinnya dalam ilmu pengetahuan ya, kecerdasan tinggi ya, ini pokoknya sifat-sifat baiknya harus terus diutamakan. Sifat-sifat yang kurang baiknya ini harus bisa dikendalikan, seperti tidak bisa menahan lapar gitu ya, rasa laparnya ini berlebihan, jadi pengennya makan terus. Ini tentunya harus bisa dipuasakan. Laku ritual, laku tirakat ya, laku ibadahnya dilakukan terus secara istiqomah ya. Jadi jangan sampai makan secara berlebih-lebihan ya, itu juga kurang bagus. Ya, sifatnya yang senang pada keindahan ini juga harus bisa dikendalikan ya, dengan rasa bersyukur itu tadi. Nah, sifatnya selalu berubah-ubah gitu ya. Kadang mengambil keputusan A ya, besokannya ataupun beberapa menit kemudian kayaknya lebih baik B. Nah, ini harus bisa dikendalikan, harus lebih bijak gitu ya. Kadang suka pelin-pelan. Teman-teman yang memiliki warna aura dasar dominan inti kuning gitu ya. Nah, ini sifat pelin-pelan, ragu-ragunya ini harus bisa dikendalikan, harus tegas lagi dalam mengambil keputusan. Kalau sifat baiknya bagus ya. Dan juga kecerdasan tinggi, kebangkitan secara spiritual, jadi ada ilmu yang turun, berkah keilmuan. Dan ini harusnya bisa bermanfaat bagi diri sendiri tentunya, bagi orang-orang terdekat dan orang banyak ya. Itulah tadi ya, warna aura kuning dan emas. Ini erat kaitannya ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih hampir sama warna aura emas ataupun kuning. Ya, terkadang ya itu ya, warna aura intinya kuning yang menyelimuti emas, kadang juga warna aura intinya emas yang menyelimuti kuning. Dan warna aura emas sendiri ini sangat jarang dimiliki oleh manusia, karena biasanya anak-anak yang terlahir dengan kemampuan spesial secara kebatinan. Ya, teman-teman boleh sharing cerita ya di kolom komentar tentang pengalaman kehidupannya, perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Ki Songgolangit dan teman-teman yang lain ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.